Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Batam kelas 3B Malam. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai perencanaan pajak wajib pajak perusahaan Alfas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Devi Triorisna, dan ada rekan saya Rehana Marisha dan Dinda Mandalika. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan bentuk usaha. Yang pertama, ada PT atau perseroan terbatas. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Berikut ada ilustrasi perhitungan pajak PT. Yang pertama ada pendapatan. Besar pendapatannya yaitu 3 miliar 360 juta, ada HPP yaitu 2 miliar 16 juta, kemudian dapatlah pendapatan kotor hasil pengurangan dari pendapatan dan HPP. Kemudian ada biaya operasi sebesar 70 juta 500. Kemudian pendapatan kotor dikurangi biaya operasi, dapatlah pendapatan bersih sebelum pajak sebesar 1 miliar 273 juta 500 ribu. Kemudian ada PPh badan atau perseorangan sebesar 318 juta 375 ribu. Dikurangkan dapatlah pendapatan bersih setelah pajak sebesar 955 juta 125 ribu. Kemudian dikenakan pajak atas dividen sebesar 10% atau PPh final. Jadi dapatlah 95 juta 512 ribu 500. Kemudian pendapatan bersih setelah pajak dikurangi dengan pajak atas dividen, dapatlah return yang diterima pemegang saham sebesar 859 juta 612 ribu 500, sehingga beban pajak PT sebesar 33%. Kemudian yang kedua ada firma atau CV. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Sedangkan firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus di bawah nama bersama, dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Berikut ilustrasi perhitungan pajak firma atau CV. Perhitungan ilustrasi ini sama seperti PT, tetapi firma atau CV tidak dikenakan pajak atas dividen, sehingga beban pajak yang diterima investor adalah sebesar 25%. Selanjutnya, yang ketiga adalah usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah salah satu badan usaha yang hanya dimiliki oleh seorang individu saja. Jenis usaha perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung. Contohnya pemerintahan. Jenis usaha perseorangan biasanya dapat berskala besar dan skala kecil. Misalnya, badan usaha berskala kecil atau UMK dan badan milik swasta atau BUMS yang berskala besar. Berikut terdapat ilustrasi perhitungan pajak usaha perseorangan. Ilustrasi ini sama seperti PT dan CV, tetapi usaha perseorangan dikenakan ditambah ada PTKP, sehingga dapatlah PKP-nya. Maka beban pajak yang diterima investor pada usaha perseorangan adalah sebesar 24%. Secara komparatif, beban pajak yang harus ditanggung investor dari ketiga entitas bisnis tersebut adalah PT sebesar 33%, firma atau CV sebesar 25%, dan usaha perseorangan 24%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak yang akan ditanggung oleh Ibu Arsena jika usahanya merupakan usaha perseorangan adalah sebesar 24%. Alasan kami memilih usaha perseorangan adalah karena beban pajak yang akan ditanggung dari usaha perseorangan hanya sebesar 24%, lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak PT, firma, atau CV. Selanjutnya, pemilihan dikukuhkan sebagai PKP atau non-PKP serta perencanaan PPN. Ibu Arsena tidak dikukuhkan sebagai PKP karena omset atau penghasilan yang didapatkan setiap bulan dari usaha ini tidak mencapai 4,8 miliar. Pada kasus tertera bahwa rata-rata omset yang didapatkan Ibu Arsena selama sebulan adalah 280 juta. Maka jika disimpulkan bahwa omset Ibu Arsena selama setahun adalah 280 juta dikali 12 bulan, dapatlah 3 miliar 360 juta, sehingga Ibu Arsena masih dikukuhkan sebagai non-PKP. Pada perencanaan PPN, kami memilih untuk menggunakan tax saving. Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif penggunaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Salah satu caranya dengan memberikan tunjangan PPh 21 dengan menggunakan metode gross up. Selanjutnya, pemilihan alternatif pembukuan. Alternatif pembukuan yang tepat untuk menghitung pajak terhutang oleh Ibu Arsena sebagai wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha konveksi ini adalah dengan melakukan pencatatan. Beberapa alasan Ibu Arsena melakukan pencatatan sebagai cara yang tepat dalam menghitung pajak usaha Alfas. Yang pertama, peredaran bruto yang didapatkan pada usaha Alfas belum mencapai 4,8 miliar. Yang kedua, bahasa yang digunakan pada pencatatan lebih mudah. Dan yang ketiga, perusahaan hanya perlu menggambarkan adanya peredaran bruto dan jumlah penghasilan bruto yang diperoleh. Selanjutnya, perencanaan aset perusahaan berupa penyusutan, penilaian, pembelian, dan sewa guna usaha. Yang pertama, itu ada penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu harta sepanjang masa manfaat harta tersebut. Berikut bentuk perhitungan
menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Ibu Alsena membeli sebuah mesin jahit overdeck pada saat dibentuknya suatu usaha ini pada bulan Januari 2019 dengan harga perolehan 8 juta, dan masa manfaat mesin jahit tersebut adalah 8 tahun. Berikut perbandingan antara metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode penyusutan yang akan kami gunakan adalah metode penyusutan garis lurus, karena metode garis lurus lebih mudah digunakan dan diaplikasikan dalam akuntansi, serta lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya. Meskipun memiliki kelebihan, namun metode ini juga memiliki kekurangan, antara lain beban pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama untuk setiap periodenya. Yang kedua adalah penilaian aset. Penilaian aset adalah sebuah profesi yang berkegiatan dalam melakukan penilaian secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian serta sesuai dengan peraturan penilaian yang dikeluarkan oleh asosiasi. Pendekatan dalam metode penelitian. Untuk mendapatkan nilai pasar, kelompok kami menggunakan pendekatan biaya, di mana metode perbandingan data pasar dipakai untuk mengestimasi nilai mobil. Metode ini dipakai untuk memperkirakan nilai mobil dan prasarana, meskipun dalam perhitungannya tetap mengacu pada nilai pasar suatu aset tersebut. Berikut bentuk perhitungan penilaian aset. Yang pertama, itu ada harga pokok, biaya reproduksi baru, dan nilai pasar sebesar 300 juta. Untuk perlengkapan dalam mobil, biaya reproduksi barunya sebesar 1.300.000, sedangkan nilai pasarnya adalah 420.000. Kemudian, biaya administrasi untuk biaya reproduksi baru itu sebesar 370.000 dan nilai pasar sebesar 200.000. Sehingga total biaya reproduksi baru sebesar 301.670.000, sedangkan nilai pasar 300.620.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pasar lebih rendah dibandingkan dengan biaya reproduksi baru. Yang ketiga adalah pembelian. Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pembelian, perusahaan dapat secara mudah menyediakan sumber daya yang diperlukan organisasi secara efisien dan efektif. Dikarenakan Ibu Alsena mengatakan bahwa beliau ingin membeli sebuah mobil untuk kelancaran operasional perusahaan dengan harga sekitar 300 juta, biaya pengecekan mobil sebesar 5 juta, biaya asuransi mobil sebesar 600.000, biaya TNBK sebesar 130.000, dan biaya admin plus biaya STNK sebesar 150.000. Sehingga total keseluruhan dari pembelian mobil Ibu Alsena adalah sebesar 305.880.000. Itu merupakan harga perolehan jika Ibu Alsena membeli mobil secara tunai. Selanjutnya, berikut kami juga membuat perhitungan pembelian mobil secara kredit. Pokok pinjamannya sebesar 300 juta, jangka waktunya adalah 20 tahun, dan cicilan bunganya adalah 6%. Selanjutnya kita buat perhitungannya sampai 20 tahun. Pokok pinjamannya terus berkurang dari cicilan pokoknya. Kemudian, total angsuran pembelian mobil secara kredit adalah 318 juta. Yang keempat adalah sewa guna usaha atau leasing. Perbandingan antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung adalah besarnya perbandingan penghematan pajak antara sewa guna usaha dengan pembelian secara langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutannya saja. Berikut bentuk perhitungan sewa guna usaha atau leasing. Saldo awalnya adalah 300 juta, kemudian 300 juta dikalikan dengan 20%, dapatlah 60 juta. Untuk jumlah pembayaran dari tahun pertama sampai tahun kelima, itu didapat dari 300 juta ditambah 60 juta, dapatlah 360 juta, dan dibagi 5. Jadi, pembayaran tahun pertama sampai seterusnya adalah 72 juta. Sehingga, total pembayaran dari tahun pertama sampai tahun kelima adalah 360 juta. Dari ketiga perbandingan tersebut antara pembelian secara tunai, kredit, dan leasing, kami memilih pembelian mobil secara tunai karena pembayaran dilakukan penuh di awal yang memberikan keuntungan, yaitu tidak perlu lagi memikirkan pelunasan kredit mobil. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai perencanaan PPh 21, 22, 23, final, 24, dan 25 yang meliputi perhitungan dan administrasi perpajakan. Yang pertama adalah perencanaan PPh 21. Di sini ada perhitungan PPh 21 perusahaan Alfas dari penghasilan karyawan dengan menggunakan metode gross. Di sini untuk gaji pokok salah satu karyawan tersebut sebesar 6.500.000, kemudian untuk penghasilan bruto satu tahunnya sebesar 78 juta, dikurangi dengan biaya jabatannya sebesar 3.900.000 untuk setahun, kemudian dapatlah penghasilan neto setahunnya itu sebesar 74.100.000. Untuk PTKP setahunnya, yaitu TK0 atau hanya wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, kemudian dapatlah PKP setahunnya dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP setahun wajib orang pribadi, dapatlah sebesar 20.100.000. Kalau untuk PPh 21 tahunnya yaitu 5% dikarenakan dia kurang dari 50 juta, yaitu 20.100.000, maka dapatlah PPh 21 tahunnya itu sebesar 1.005.000.
Untuk PPh 21 sebulan itu sebesar 83.750, maka potongan PPh 21-nya setiap bulan itu sebesar 83.750.000. Gaji yang diterima oleh karyawan tersebut sebesar Rp6.416.250 setelah dikurangi dengan potongan PPh 21. Kemudian ada perhitungan PPh 21 metode gross up dari salah satu karyawan di perusahaan Alfas juga, dengan gaji pokok sebesar 17 juta, tunjangan jabatan sebesar 2 juta, tunjangan transport sebesar 3 juta. Kemudian dapatlah penghasilan brutonya itu sebesar 264 juta. Untuk pengurangan di sini ada pengurangan biaya jabatan maksimal 6 juta untuk 1 tahun. Maka dapatlah penghasilan setahun itu sebesar 258 juta setelah dikurangi dengan biaya jabatan. Untuk PTKP setahunnya di sini ada TK1 yaitu sebagai wajib pajak orang pribadi, kemudian tanggungan karena menikah, kemudian ada tanggungan 1 anak. Untuk PTKP wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, tanggungan menikah yaitu 4.500.000, kemudian tanggungan 1 anak itu sebesar 4.500.000. Maka dapatlah PTKP setahunnya itu sebesar 63 juta. Maka untuk PKP setahunnya didapatkan dari penghasilan neto setahun yaitu 258 juta dikurangi dengan PTKP setahunnya sebesar 63 juta, dapatlah PKP setahunnya itu sebesar 195 juta. Untuk perhitungan PPh 21 metode gross up lapisan 2 itu dengan PKP setahun dikurang dengan 47.500.000 dikali dengan 15/85 ditambah dengan 2.500.000. Kemudian di sini untuk PKP setahunnya sendiri itu sebesar 195 juta dikurangi dengan 47.500.000 dikali dengan 15/85 ditambah dengan 2.500.000, dapatlah sebesar 28.529.412 dikali banyaknya bulan sebanyak 12 bulan, dan maka dapatlah tunjangan pajak itu sebesar 2.377.451. Kemudian ada perhitungan PPh 21 metode gross up lanjutan, yaitu yang mana tadinya gaji pokoknya itu sebesar 17 juta, tunjangan jabatannya 2 juta, tunjangan transportnya 3 juta, tunjangan pajaknya tadi dari hasil perhitungan metode gross up lapisan kedua itu sebesar 2.377.451. Kemudian ada penghasilan brutonya itu sebesar 292.529.412 rupiah. Untuk pengurangannya di sini maksimal biaya jabatan itu sebesar 6 juta setahunnya. Kemudian ada penghasilan itu setahun itu sebesar 286.529.412 rupiah. Untuk PTKP selanjutnya itu K1 wajib orang pribadi 54 juta, tanggungan menikah 4.500.000, tanggungan anak 1 yaitu 4.500.000, maka dapatlah PTKP selanjutnya sebesar 63 juta. Untuk PKP setahunnya itu sebesar 223.529.412. Maka di sini untuk perhitungan gross up-nya itu dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan pajak yaitu total penghasilan itu sebesar 19.377.451. Sedangkan PPh yang harus dibayar karyawan tersebut adalah sebesar 2.377.451. Gaji yang diterima oleh karyawan tersebut atau gaji yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan tersebut sebesar 17 juta rupiah setelah dikurangi oleh pajak penghasilan karyawan tersebut. Nah, tujuan dari perhitungan gross up di sini adalah agar penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut bulat sebesar 17 juta. Kemudian ada perencanaan PPh 22. Berikut ada perhitungan PPh 23 perusahaan Alfas, yaitu untuk PPh 23 dikarenakan Ibu Asena ada melakukan sewa kendaraan, maka Ibu Asena dikenakan PPh 23 sebesar 2%. Di sini untuk sewa kendaraannya itu sebesar 3 juta, maka 3 juta dikali dengan 2%, dapatlah PPh 23 yang harus Bu Asena bayarkan per bulan itu sebesar Rp60.000. Kemudian ada PPh final, yang mana di sini pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Berikut ada perhitungan PPh final perusahaan Alfas, yaitu perusahaan ini merupakan usaha perseorangan non PKP, sehingga penghasilan PPh finalnya adalah omset bruto itu sebesar 280 juta per bulan. Maka 280 juta dikali banyaknya bulan setahun yaitu 12 bulan, dapatlah omset bruto Ibu Asena sama setahun itu sebesar 3.360 juta. Maka untuk PPh final yang dikenakan untuk Ibu Asena yaitu sebesar 0,5% dari total omset bruto setahunnya, yaitu PPh terhutangnya 0,5% dikali omset bruto setahun, 0,5% dikali 3.360 juta, dapatlah PPh terhutang yang harus dikeluarkan Bu Asena itu sebesar 16.800.000. Kemudian ada perencanaan PPh 24, yang mana PPh 24 sendiri merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Perusahaan Alfas tidak dikenakan PPh 24 karena tidak adanya transaksi ke luar negeri tadi. Nah, untuk perencanaan PPh 25, yang mana PPh 25 sendiri merupakan jenis pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran, bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunan. Di sini kita ada perhitungan PPh 25 perusahaan Alfas dengan PPh badan terutang itu sebesar 75.988.289. Kemudian kredit pajaknya yaitu berupa PPh 23 pasal 23 itu sebesar 60.000. Kemudian dapatlah total kredit pajaknya itu sebesar 60.000 tadi. Maka dapatlah dasar penghitungan PPh pasal 25 tahun 2020 itu sebesar 79.928.289. Maka dapatlah PPh pasal 21-nya itu pasal 25-nya itu sebesar 6.660.691 rupiah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Tujuan struktur modal sendiri yaitu untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah pada biaya agensi. Untuk faktor yang mempengaruhi struktur modal, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, antara lain struktur aktiva atau tangibility, growth, opportunity, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko bisnis. Kemudian menurut kami, perencanaan struktur modal perusahaan yang akan digunakan oleh Ibu Alsena untuk usahanya ini adalah struktur teori pecking order. Usaha ini tidak memiliki utang yang tinggi, bahkan Ibu Alsena sendiri pun belum memiliki utang atau kredit tertentu. Sehingga untuk pendapatannya dapat digunakan 85% pemegangan usaha dan segala pengeluaran serta 15% biaya tak terduga atau simpanan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya pada slide 31 tentang perencanaan SPT tahunan badan meliputi perhitungan pajak kini dan tangguhan serta administrasi perpajakan. SPT tahunan badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Berikut perencanaan SPT tahunan Ibu Alsena. Penjualan neto sesuai dengan laporan keuangan komersialnya sejumlah 3.360 juta. HPP-nya 2 miliar 16 juta, didapat dari 60% dari penjualan neto. Maka laba brutonya penjualan neto dikurangin HPP dapatlah 1 miliar 344 juta. Bebannya ada biaya TK 23 juta, biaya listrik dan telepon 30 juta, biaya pulsa HP 5 juta, biaya promosi 2 juta, biaya sewa kendaraan 3 juta, biaya penyusunan gedungnya 4 juta. Maka total dari bebannya ada 67 juta. Maka laba bruto dikurangin beban dapatlah laba kena pajak sejumlah 1 miliar 277 juta. Maka PPh badannya 50% dikali 25% dikali laba kena pajak. Maka hasilnya 159 juta 625 ribu. Selanjutnya, strategi perencanaan pajak jika usaha telah memiliki omset di atas 4,8 miliar dan ingin mengembangkan usahanya di luar negeri. Jadi, perusahaan ini memilih untuk mengembangkan usahanya di luar negeri, juga yaitu Malaysia. Karena pada tanggal 10 November 2020 lalu telah ditandatangani P3B antara Indonesia dan Malaysia di Istana Bogor. Jika melihat tujuan dari perjanjian ini ada 4, yaitu penghindaran pajak berganda, hak pemajakan yang adil, penghindaran pajak, dan peningkatan investasi. Kemudian tujuan utama diberlakukannya P3B adalah menghindarkan adanya pengenaan pajak berganda. Apabila subjek pajak sudah dikenakan pajak di negara Malaysia, maka tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Wajib pajak hanya sekali saja membayar pajak, baik itu di Malaysia ataupun di Indonesia saja. Pemanfaatan kredit pajak luar negeri yang tercantum pada PPh pasal 24 dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Perusahaan juga mendapatkan PKP fasilitas dan PKP dan fasilitas seperti perhitungan di bawah ini. Perhitungan PPh terutang badan omset di atas 4,8 miliar dengan asumsi peredaran bruto 5,5 miliar. Maka peredaran bruto mendapat fasilitasnya sebesar 4,8 miliar. Perhitungan PKP fasilitasnya sebagai berikut. 4,8 miliar dibagi 5,5 miliar dikali 567 juta 658 ribu 824 ribu yang didapat dari PKP karyawan. Maka hasilnya 495.411.337 rupiah. Perhitungan PKP dan fasilitasnya sebagai berikut. 567.658.824 rupiah dikurangi dari hasil dari PKP fasilitas yaitu 495.411.337 rupiah dengan hasil 72.247.487 rupiah. Maka PPh terutang yaitu PKP fasilitasnya sebesar 495.411.337 rupiah dengan tarif 50% dikali 20%, maka PPh terutangnya sebesar 61.926.417 rupiah. PKP dan fasilitasnya sebesar 72.247.487 rupiah dengan tarif 25%, maka PPh terutangnya 18.061.872 rupiah dengan total 79.988.289 ribu. Slide selanjutnya adalah biaya-biaya lain yang mungkin muncul disesuaikan dengan perencanaan yang lain dibuat untuk mendapatkan pajak terendah. Biaya-biaya yang muncul atau yang ditambahkan pada tabel di samping bertujuan untuk mengurangi laba usaha perusahaan, sehingga pajak yang dikenakan atau dibayarkan semakin rendah. Macam-macam biayanya sebagai berikut. Biaya penyusutan telepon dengan nilai 4 juta, biaya penyusutan meja 15 juta, biaya penyusutan laptop 25 juta, biaya penyusutan AC kantor 10 juta, biaya asuransi kantor 4 juta, biaya pemeliharaan kantor 6 juta, biaya pajak bumi dan bangunan 4 juta, macam-macam biaya kantor lainnya 13 juta, tunjangan lembur 3 juta, biaya fasilitas karyawan 1.500.000, biaya sumbangan 2 juta, natura 1 juta, dan iuran dana pensiun sebesar 2.500.000.
Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.